Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansagari, kembali lagi nih dalam channel 78 Podcast Mansagari. Bersama saya, Audia Melova Evandin, dan seluruh kru yang bertugas menyapa sahabat Mansagari yang ada di luar sana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Tema podcast kita pada kali ini yaitu mengenal lebih dekat dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Wah, dari temanya saja sudah tidak asing lagi nih. Siapa sih narasumber kita? Lebih lengkapnya, yuk kita perkenalan. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Audia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu nih Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri untuk sahabat kita yang ada di luar sana. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar channel ini. Secara langsung saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Haji Hudri Ahmad selaku Kepala SMA Negeri 1 Gunung Sari yang sudah mulai bertugas di sini kurang lebih 2 bulan lamanya. Terima kasih, selamat mengikuti interview melalui podcast Mansagari channel 78. Selamat menikmati. Oke, baik Pak, sesuai dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat tentang kepala sekolah kita. Nah, seperti apa sih Pak pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah di Mansagari ini? Baik, pengalaman saya selaku kepala sekolah selama lebih kurang 8 pekan lamanya di sini, saya melihat keadaan situasi kondisi dari segi proses pembelajaran sangat kondusif, kemudian dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikannya, mereka memiliki sumber daya SDM yang handal sesuai dengan perkembangan program-program sekolah yang tertangani saat ini, apalagi sekolah kita saat ini kan mengadopsi program sekolah penggerak. Jadi kami melihat perjalanan maupun melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung sehari-harian dalam proses pembelajaran baik secara eksternal, internal maupun melalui kegiatan-kegiatan kokurikulernya itu berjalan dengan sempurna, di mana terdapat kegiatan-kegiatan di awal jam pertama untuk mengikuti kegiatan PBM itu diawali dengan kegiatan-kegiatan P5, kemudian ada orang tua asuh. Ini bukti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Sari itu berbeda nuansa dengan satuan pendidikan lainnya, baik itu SMA yang ada di Kota Mataram maupun di Lombok Barat lainnya. Oke, itu tadi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Nah, selanjutnya Pak, seperti apa sih filosofi kehidupan Bapak itu? Filosofi dalam kehidupan saya di dalam menjalani atau sebagai vitamin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya itu sederhana sekali Mbak Audia, yaitu hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, and tomorrow will be better than today. Jadi hari esok itu kita songsong supaya lebih baik daripada hari ini. Saya kira itu filosofi saya, sehingga bisa menggerakkan dimanapun setiap kegiatan berlangsung, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Pak, suatu saat nanti saya ingin bercita-cita nih menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi mungkin bukan hanya saya saja nih yang bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah. Mungkin sahabat yang ada di luar sana ingin sekali Pak menjadi kepala sekolah. Nah, trik dan tips dari Bapak itu seperti apa sehingga kita bisa menjadi kepala sekolah seperti Bapak sekarang ini? Iya.
siapapun bisa mengikuti langkah untuk menjadi seorang leader di sekolah tersebut. Kalau pengalaman Bapak dulu, kami kan tidak langsung ditunjuk menjadi kepala sekolah begitu kan? Iya, benar. Pertama-tama membantu kepala sekolah selaku wakil kepala sekolah dulu gitu kan? Iya. Kemudian kalau memang sudah kita ketahui strategi kepala sekolah itu bisa kita adopsi, seperti gaya kepemimpinannya, begitu kan, iya. jiwa kepemimpinan ada yang bijaksana, ada yang persuasif, ada yang otoriter. Dari situ kita mulai belajar dulu. Apabila kita ingin berencana menempatkan diri selaku kepala sekolah. Di situ kita belajar banyak. Artinya kita mencuri kemampuan manajerial daripada kepala sekolah itu. Kemudian selain mereka memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, kami juga mengikuti kegiatan tes calon kepala sekolah. Oh, ada tesnya juga, Ada Pak? tesnya dulu. Oke. Kemudian direkomendasikan oleh kepala sekolah karena mungkin dilihat setelah dicermati diizinkan, ya silahkan untuk mengikuti calon kepala sekolah. Itu alhamdulillah di dalam pelatihan dan itu selesai, kita mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi itu langkah awal yang sebagai persyaratan. Oke. Bahkan selama kami menjabat sebagai kepala sekolah dari satu satuan sekolah pendidikan ke sekolah lain, juga ada rentang masa berlakunya SIM kepala sekolah tersebut. Nah, kemudian kita diberikan kesempatan juga untuk mengikuti semacam penguatan yang dilaksanakan oleh lembaga pengembangan pemberdayaan kepala sekolah dari Solo itu. Nah, itu kita ikuti, kemudian lulus dan bisa lanjut menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, triknya adalah di sini tentu selama teman-teman pemirsa, mungkin Bapak Ibu guru yang berminat kan sudah tidak asing dengan kepala sekolah, tahu sudah trik-trik yang dilaksanakan. Di samping memiliki jiwa kepemimpinan kan triknya ada sistem manajerial. Manajer dia nanti akan menjadi manajer begitu kan, untuk memimpin organisasi yang ada di sekolah itu. Nah, ini para pemirsa yang berkeinginan merencanakan untuk menjadi kepala sekolah, triknya seperti itu. Jadi bisa mengenal secara utuh lembaga organisasi yang dipimpinnya seperti itu. Jadi seorang pemimpin berbeda dengan leader atau manager, gitu. Kalau pemimpin itu biasa hanya memimpin di dalam suatu organisasi. Tapi manajer ini secara lebih luas dan kepada para pemirsa yang berkeinginan, Mbak Audia perlu dia perhatikan. Oke, apa saja itu, Tip-tipnya harus dia punya planning gitu kan? Planning, perencanaan gitu, apa kira-kira yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut dalam 1 tahun, rencana kerja tahunan atau RKAS, RAS dan semua perencanaan dalam 1 tahun dalam bingkai kegiatan-kegiatan di sekolah itu, baik pembelajaran, sarana, mendukung kegiatan workshop untuk guru demi untuk peningkatan potensi kemampuan Bapak Ibu guru. Nah, itu direncanakan dengan matang. Setelah semua itu dalam bingkai perencanaan, para pemirsa harus melakukan organizing, mengorganize apa yang sudah direncanakan tersebut, Mbak Audia. Dikomunikasikan bersama tim, kemudian bersama dewan guru, kemudian berikutnya adalah menindaklanjuti program-program
yang dibentuk melalui workshop-workshop tersebut atau program untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah demi untuk mendapatkan hak kenyamanan belajar yang menyenangkan Ya, betul. Itu dialami perlu kita oleh para dapatkan. peserta didik. Benar. Nah, ini trik-trik seperti itu harus ada di otak para pemirsa yang berkeinginan untuk menjadi Kepala sekolah. dan yang terakhir itu tidak, kalau sudah berjalan tentu harus ada controlling. Kontrol. Ya, kontrol terhadap semua kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai dengan program-program yang ada, sehingga tidak ada tertinggal rumusan yang diramu oleh Bapak Ibu guru, mungkin melibatkan orang tua siswa menyaksikan dalam pembuatan RKS, karena itu nanti kan semua akan dipublikasi secara umum bahwa kegiatan-kegiatan sekolah selama 1 tahun ini bisa ditahu baik itu kegiatan maupun dana yang ada di sekolah itu. Kira-kira itu selaku manajernya. Dan di samping itu juga nanti para pemirsa harus tahu juga bagaimana kita bisa memberikan kesempatan juga, ya, memberikan motivasi, semangat kepada para peserta didik, staf-staf yang ada di sekolah, kemudian para dewan guru, semua bisa dirangsang, dimotivasi untuk meningkatkan kinerja demi membangun peradaban semasa Gari di masa yang akan datang lebih terpercaya di tengah-tengah masyarakat seperti Ya, itu. betul. Kemudian para pemirsa juga harus memiliki karakter. Oh, karakter itu Ya, penting sekali itu, Pak. karakter integritas lah kalau bahasanya sekarang itu kan. Benar. Integritasnya si A, si B ini gimana? Ada enggak tertanam dalam jiwanya itu? Ya, sifat-sifat jujur, amanah, terpercaya dan seterusnya itu kan. Jangan hanya ada di persepsi kita, oh jadi kepala sekolah itu enak, begini enak, sebenarnya seperti itulah kira-kira tanggung jawab yang harus dikedepankan. Kalau integritasnya nggak ada, untuk Susah apa? juga, Nah, gitu. kira-kira Kurang seperti itu. dipercayain nanti Kurang sama dipercaya. warga sekolah gitu, Pak, ya. Oke, ini merupakan salah satu filosofi juga yang sama-sama kita ketahui. Kalau filosofi kita tidak ada, seperti para sastrawan juga di dalam maupun luar negeri ada yang tidak memiliki filosofi, sehingga kehidupan di dalam menjalankan kehidupan itu tidak ada arah yang harus dijadikan sebagai nakoda untuk mereka. Nah, oleh karena itu filosofi kita ya jamak-jamak. Kita lihat melalui agama kita misalnya kan sederhana, jujur, amanah, kan, dipercaya sama orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir itu tidak hanya jujur tapi melejitkan tingkat intelektual daripada personality tersebut. Oke, gimana itu Pak maksudnya? Meningkatkan intelektual tentu ya dibarengi dengan kemampuan. Kemampuan intelektual, kemampuan akademiknya. Bagaimana kalau kepala sekolah tidak punya intelektual, tidak bisa meneropong kira-kira apa yang iklim yang terjadi dalam situasi seperti ini kan pasti kepala sekolah tahu. Iya, kalau iklimnya beda, besok cara penangannya beda juga kan. Oleh karena itu jiwa kepemimpinan itu tergantung iklim. Tidak bisa rate gitu kan. Tapi zigzag. Hari ini adem bagus, besok belum tentu seperti itu. Kan kita tangani secara situasional ya, gitu. situasi dan kondisi Kondisi. saat itu ya Pak. Kemudian juga harus adil, Mbak Audia kan? Iya. Jadi kepala sekolah, para pemirsa ini yang terpenting. Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, tentu Sulit pasti juga dipercaya gitu. sulit juga dipercaya. Bagaimanapun persuade atau membujuk orang lain untuk saya bisa dipercaya, tapi kalau masyarakat sudah tidak bisa memberikan kan
mau dibayar pakai apapun Iya, kan Mbak benar. Audia kan nggak bisa seperti itu. Iya, betul. Nah, kira-kira itulah langkah-langkah atau trik yang harus dimainkan oleh pemirsa atau siapapun yang berkeinginan untuk menjadi calon kepala sekolah. Dan ini tidak perlu kita kejar-kejar sebenarnya itu menjadi calon itu karena apa namanya sudah ada yang menilai. Kalau Mbak Audia di sini berkeinginan, pasti ada orang yang mengevaluasi, ya Mbak Audia gitu. Iya, Ada yang mencermati, mempertimbangkan setiap hari. Oh ini layak, oh ini tidak, seperti itu. Silahkan ikut. Saya pikir seperti itu, Oke. Mbak Audia. Jadi perlu penilaian dari orang lain dulu ya Pak ya? Oh iya, kalau belum layak. Disebabkan oleh pertimbangan suatu pengamatan dari kepala sekolah ya. di dalam permohonannya kan tidak bisa kita izinkan. Misalnya teman-teman salah satu teman-teman pemirsa ngajarnya juga Senin Kemis, persiapan materinya juga enggak pernah dipersiapkan dengan matang. Begitu masuk ulangan, gitu kan sudah ulangan tidak diperiksa. Iya. Nah, kemungkinan ada personal seperti itu kan untuk mengajukan izin. Apakah Mbak Audia mengikhlaskan kalau ada guru seperti itu untuk mau ikut kan? Kira-kira. Kurang sih Pak, kalau dari saya sendiri. Rekomendasinya tentu teman-teman ketahui. Yang penting kita ikhlas mengajar, tulus melaksanakan tugas dengan optimal, dengan baik. Itu pun ada yang menilai. Kepala sekolah ada melakukan pengamatan, lebih-lebih dari Allah kan. Iya, kalau sudah kita ikhlas, Allah ridho, apapun bisa terjadi. Bisa dikehendaki gitu. Nah, tentu dengan doa juga kan, Iya, supaya lebih yakin Mbak Audia. Jadi kita tuh harus berusaha juga ya Pak ya. Betul. Ikhtiar, doa bukan hanya dari kemampuan saja, tapi Betul. dengan diiringi dan doa, ibadah setiap hari gitu. Anjir. Oke. Makanya insan personal itu harus dilengkapi oleh 3 kemampuan gitu kan. Yang pertama ada istilahnya intellectual quotient gitu kan. Kemampuan intelektualnya dia dari segi akademis mampu. Luar biasa. Tapi belum tentu yang lainnya Belum ada tentu, gitu. tetapi dia suka marah-marah begitu Nah, Mbak Audia. itu ya susahnya, Ndak ada angin, ndak ada mendung, melihat anak-anak baru masuk kelas sudah marah-marah. Iya. Kira-kira apa yang terjadi seperti Iya, padahal kan pandai guru ini. Secara intelektual mungkin guru teladan dan seterusnya kan tidak cukup diteladani saja, tapi secara emotional quotient, secara emosi juga kan bisa mengimbangi situasi kondisi seperti itu. Dan yang terakhir adalah spiritual quotient-nya kan, supaya lebih kompleks kemampuan yang kita miliki itu diiringi dengan doa dan bisa lebih yakin lah untuk mendapatkan sesuatu yang diperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Tadi saya dengar Bapak kurang lebih ada berapa bulan di sekolah SMA 1 Gunung Sari ini Pak? Sampai hari ini 2 bulan. Oke. Ya lagi 2 minggu sudah retired, sudah pensiun seperti itu. Mudah-mudahan ada. Sebentar lagi jadi Bapak pensiun ya? Iya. Nah, Audia. selama kurang lebih Bapak 2 bulan di Semansagari ini, kesan yang Bapak dapatkan setiap harinya itu seperti apa sih Pak? Kesan yang mendalam bagi saya itu mencerminkan suatu kebahagiaan Mbak Audia. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada saya temukan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SMA 1 Gunung Sari ini di sekolah lain. Tentu setiap sekolah punya branding tersendiri kan, kelebihan-kelebihan tersendiri yang ditonjolkan di samping memiliki prestasi yang banyak yang diemban yang didapatkan oleh peserta didik, tetapi dari sisi lainnya juga seperti di sini memiliki kelebihan. Yang menonjol di sini adalah peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan KBM itu betul-betul terlaksana dengan kondusif.
kemudian di tempat lain tidak terdapat sebelum masuk kelas. Ada makanan bergizi, Iya, aksi bergizi. aksi bergizi, Iya. sharing itu Iya, kan, benar. empati terhadap Sesama teman teman gitu. gitu. Mungkin temannya nggak sempat sarapan atau tidak sempat bekal. bawa bekal. Di situ tempat kita ada edukasi, mendidik untuk bersharing itu kan. Nah, kira-kira itu yang luar biasa di sini. Kemudian sholat berjamaahnya hampir sudah 90 sekian persen. Tapi kalau di sekolah lain itu main kucing-kucingan, Mbak Audia. Maksudnya itu gimana Pak? Kucing-kucingan. Untuk melakukan sholat berjamaah beratnya setengah mati. Ketika Susah jam sekali. istirahat dan waktu zuhur sudah masuk, ada di belakang lagi petak umpet, sepak bola, berlari yang kayaknya takut disuruh. Iya, Gitu. benar. Sampai saya menugaskan untuk kelas A, B, C besok kamu harus ke musola. Tidak jalan seperti itu supaya musola itu tetap ramai seperti di sini. Iya. Itu yang saya banggakan. Jadi kalau di sekolah lain masih seperti itu, untuk memakmurkan musola sekolah itu masih belum ada kesadaran, khususnya dari siswa-siswi. Masya Allah, di sini saya senang, kagum Alhamdulillah sekali, sekali, alhamdulillah. Kalau boleh di sini itu bisa melakukan mitra atau kerjasama dengan pondok pesantren, begitu kan? Biasanya ada pesantren kilat Pak di sini, nanti ustadz-ustadz yang dari luar itu diundang ke Betul. sini gitu. Sehingga sekali-kali anak kita ini dibawa ke pondok, Pondok pesantren. barang-barang 2-3 malam untuk bisa merasakan nuansa mondok itu seperti apa kira-kira. Iya, Itu betul. dapat merasakan bahwa tidak makan Lauk berlebihan, biasa lauk adanya yang gitu. ada itu Mbak Ya, Adia kan. Kebersamaannya itu Bersamaannya, Pak, nanti kalau nggih. udah satu nari itu enak Betul, sekali begibung kan, rasanya. Ya, menunjukkan begibung. kerukunan, kebersamaan seperti itu, melambangkan seperti itu. Nah ini mungkin di samping dilaksanakan kegiatan-kegiatan apa tadi itu, pesantren kilat, mengundang para kiai, alim ulama dari pondok pesantren. Yang tadi itu Mbak Audia penting sekali untuk kita adakan kita bawa anak-anak yang bermasalah ini ke pondok, iya. nginep 2 malam supaya tahu rasanya kira-kira seperti itu Mbak Audia. Insya Allah ini bayangan tiang sehingga ada nuansa branding. Di samping SMA, kok ada rasa pondok pesantren seperti itu Mbak Audia. Kira-kira saya melihat anak-anak sampai hari ini ada kegiatan di musola. Iya. Kemudian anak-anak yang yang sedikit bermasalah mungkin itu kan terkait dengan kehadirannya ada hukumannya Mbak Audia kan, disuruh menambah hafalannya gitu Nah, kan. itu kan Sudah luar biasa. berjalan di sini Pak. Sudah berjalan. Nah ini betul sekali, kalau hafalannya kemarin hanya beberapa ayat, 7 ayat, Pak Hudri harus sekarang itu 8 ayat gitu kan. benar, harus Besok ditambah. 10. Nah, sehingga bermanfaat. Tapi karena tiang melakukan hal seperti itu juga. Walaupun agak lambat, tapi ya kita memaknakan hari itu lebih baik daripada hari kemarin. Walaupun dalam hafalan sebentar-bentar lupa, sebentar-bentar lupa gitu apa yang kita alami. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Audia. Sekarang itu kan tim BK sama tim guru juga sudah melaksanakan Pak yang seperti itu tuh. Contohnya tuh misalkan kalau ada yang main HP pas pelajaran di kelasnya gitu, itu kan nanti HP-nya diperiksa gitu. Betul. Diperiksa misalkan kalau ada yang aneh-aneh atau apa-apa. Nah, hukumannya itu hafalan, Pak. Nah, itulah yang saya kagumi di sini Mbak Audia, yang kita tidak temukan di beberapa sekolah yang sudah saya pimpin begitu kan. Mulai dari sekolah SMK, SMA begitu tidak ada. Bahkan untuk memeriksa isi HP-nya aja nggak ada. Kalau di sini sampai-sampai koordinasi dengan stakeholder yang ada di sini, tidak hanya orang tua siswa, itu kan, dan ada questionnaire
yang di share melalui link untuk mengetahui keadaan aktivitas yang dilakukan oleh anaknya gitu kan, sehingga orang tua bisa mengecek. Nah, sampai segitu detailnya, teman-teman guru luar biasa itu. Oke. Saya melihat juga cara penanganannya sudah bagus. Ketika ada siswa yang bermasalah, tidak menunggu waktu, BK kerjasama dengan wali kelas, dengan orang tua asuh, kemudian dengan orang tua siswa disuruh datang ke sekolah. Nah, kemarin saya temukan ada anak yang menyimpang dari aturan. Ketika temannya sholat ada saja kan 1-2 begitu kan. Benar. Akhirnya sini saya panggil orang tuamu besok suruh datang ke sekolah. Apa kan? Enggak usah Pak, saya takut. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi secara umum ini berjalan kegiatan intra, kegiatan eksternal, kegiatan kokurikuler, kegiatan kesiswaan, baik itu melalui berbagai macam ekstra, ya lebih-lebihnya O2SN, FL2N dan lain sebagainya, kita berikan ruang untuk berkreasi sehingga anak-anak kita, teman-teman Audia itu yang sudah memiliki potensi bakat luar yang sudah bisa tersalurkan. Iya, betul. Kira-kira itu kita berikan ruang sebanyak-banyaknya. Kami tim media podcast Mansagari mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Haji Hudri SPD MM selama menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Gunung Sari. Dan kami juga menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saiful Ahyar SPD MPD yang telah menggagas adanya channel 78 Mansagari. Dan terima kasih atas dukungan wakil semua guru dan TU SMAN 1 Gunung Sari. Bersama kita bisa Channel 78 Mansagari Keren!